Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius dan posisi sebuah titik terhadap titik lainnya pada koordinat kartesius. Untuk yang pertama yaitu jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat di sini ada sebuah titik A. Jarak titik A terhadap sumbu X. Lihat sumbu X ya, ini anak-anak ya. Dari A kita melangkah ke sumbu X. 1, 2, 3. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Sekarang jarak titik A terhadap sumbu Y. Berarti dari A kita melangkah ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak titik A terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan. Anak-anak, untuk jarak tidak ada yang negatif ya, semua positif. Kita lihat, misalkan ini jarak titik B terhadap sumbu X. Berarti dari B kita ke arah sumbu X. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak titik B terhadap sumbu X yaitu 4 satuan. Sekali lagi ingat, tidak ada jarak yang negatif, semua positif. Sekarang jarak titik B terhadap sumbu Y yaitu dari B kita melangkah ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak titik B terhadap sumbu Y yaitu 6 satuan. Sekarang jarak titik C terhadap sumbu X. Dari C melangkah sumbu X 1, 2. Jadi jarak titik C terhadap sumbu X yaitu 2 satuan. Sekarang jarak titik C terhadap sumbu Y. Dari C kita melangkah 1, 2, 3. Jadi jarak titik C terhadap sumbu Y yaitu 3 satuan. Sekali lagi, sekarang jarak titik E terhadap sumbu X. Kita lihat, dari E kita melangkah 1, 2, 3. Jadi jarak titik E terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Sekarang jarak titik E terhadap sumbu Y. Nah, kita melangkah ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak titik E terhadap sumbu Y yaitu 7 satuan. Sekali lagi, jarak tidak ada yang negatif. Sekarang cara menentukan posisi titik terhadap titik lainnya di dalam koordinat kartesius ya anak-anak. Ini di sini ada denah perumahan Mawar ya. Ini ada gambar denah, ada kantor pos, ini ada masjid, ada kolam renang, ada sekolah, ada pos yandu, ada pos satpam dan puskesmas. Misalkan kita ditanyakan bagaimana posisi kantor pos terhadap masjid. Kantor pos terhadap masjid berarti masjid ini yang menjadi acuan. Di dalam menentukan posisi, kita arah sumbu yang mendatar dulu atau sumbu X yang kita hitung. Kita lihat posisi kantor pos terhadap masjid, berarti kita menghitung dari masjid dan sumbu mendatar. Kita langkah ke kantor pos. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi posisi kantor pos
terhadap masjid, yaitu 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, biar lebih paham, sekarang ada contoh lagi. Ini ada kolam renang, ini sekolah. Bagaimana posisi kolam renang terhadap sekolah? Karena kolam renang terhadap sekolah, berarti sekolah yang menjadi acuan. Kita ngitungnya dari sekolah. Ingat, kita menghitungnya ke arah mendatar dulu. Berarti ke sini ya. Kita hitung 1, 2, berarti 2 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Jadi posisi kolam renang terhadap sekolah yaitu 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Biar tambah paham ya anak-anak, kita lihat ini. Sekarang posisi posyandu terhadap pos satpam. Ya, ini ya. Posisi posyandu terhadap pos satpam. Jadi kita ngitungnya dari pos satpam. Pos satpam kita ke arah yang mendatar dulu menuju posyandu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri dan 1, 2 satuan ke atas. Jadi posisi posyandu terhadap pos satpam yaitu 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sekarang ini ada satu lagi anak-anak ya. Bagaimana posisi pos satpam terhadap puskesmas? Pos satpam terhadap puskesmas berarti kita mulai menghitung dari puskesmas. Puskesmas ya, arah mendatar menuju pos satpam. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Jadi posisi pos satpam terhadap puskesmas yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Demikian anak-anak, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.